Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku selalu teringat masa kecilku yang penuh dengan kehangatan. Meski di balik itu ada rasa kesepian yang tak pernah aku ungkapkan. Ayahku adalah sosok yang sangat keras kepala, namun penuh cinta. Aku tahu dia mencintaiku dengan cara yang mungkin tak bisa ku mengerti waktu itu. Ayahku bekerja sebagai buruh pabrik, bangun setiap pagi sebelum matahari terbit dan pulang larut malam dengan tubuh yang lelah. Terkadang, ia hanya punya waktu sedikit untuk bercengkrama denganku. Tapi entah mengapa, meski ia jarang berbicara, aku selalu merasa dia ada, selalu hadir dengan caranya sendiri. Di sekolah, aku sering melihat teman-temanku berbicara tentang ayah mereka yang terlihat sempurna. Mereka bercerita tentang ayah yang mengantar mereka ke sekolah dengan mobil mewah, atau ayah yang selalu hadir di acara olahraga. Aku merasa malu. Di hadapan mereka, ayahku tampak begitu biasa, bahkan terkadang kelihatan kotor karena debu dan minyak pabrik yang menempel di bajunya. Saat teman-teman bercerita tentang liburan bersama keluarga, aku hanya bisa diam. Ayahku tidak pernah membawa kami berlibur ke tempat yang jauh, apalagi ke luar negeri. Liburan kami hanya diisi dengan waktu di rumah atau sesekali pergi ke pasar. Suatu hari, ketika aku duduk di bangku kelas 4 SD, aku bertanya pada ayahku, "Ayah, kenapa kita tidak seperti keluarga teman-teman di sekolah? Kenapa kita tidak pernah pergi liburan?" Ayah tersenyum, meski matanya tampak sedikit lelah. Ia mengusap kepalaku lembut dan berkata, "Nak, ayah tidak bisa memberikanmu segalanya seperti yang mereka punya. Tapi ingat, ayah akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Mungkin tidak dengan uang, tapi dengan cinta. Kamu akan tahu, suatu hari nanti." Aku hanya terdiam, tidak mengerti sepenuhnya apa maksud ayah. Tapi kata-katanya tetap terngiang di telingaku. Aku tumbuh besar dengan kenyataan bahwa ayah tidak pernah bisa memberikan aku kenyamanan materi seperti yang dimiliki teman-temanku. Namun, ada satu hal yang tidak bisa aku pungkiri. Setiap tetes keringat yang ia keluarkan, setiap malam yang ia habiskan untuk bekerja keras, semua itu adalah bentuk kasih sayangnya. Begitu banyak pengorbanan yang ayah lakukan demi kami, meski ia tidak pernah menunjukkan kelemahannya. Saat aku memasuki usia remaja, rasa malu yang dulu selalu menghantuiku mulai berubah menjadi rasa rindu yang mendalam. Aku mulai mengerti. Meskipun ayahku tidak memiliki banyak harta atau kedudukan yang tinggi, dia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari itu, keberanian untuk bertahan hidup. Setiap kali aku melihatnya pulang dengan wajah lelah, dengan tangan yang penuh luka akibat pekerjaan kasar di pabrik, hatiku semakin berat. Aku tahu dia melakukan semuanya demi kami, demi aku dan ibuku, meski ia tidak pernah mengeluh. Pada suatu sore yang panas, ayah pulang membawa seember besar pasir yang harus dia angkut dari depot pasir ke proyek konstruksi tempatnya bekerja. Tubuhnya sudah berkeringat dan wajahnya memerah karena kelelahan. Aku melihatnya berjalan perlahan, namun tetap tegap, seolah tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. "Ayah, kenapa tidak istirahat dulu? Biar aku yang bawa," kataku dengan nada cemas. Tetapi ayah hanya tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir, Nak. Ini sudah bagian dari tanggung jawab ayah. Lagi pula, aku tidak mau kamu melihat ayah yang lemah. Ayah harus kuat untukmu." Aku terdiam, merasa ada sesuatu yang mengalir di dalam hatiku. Keputusan untuk bekerja keras bukanlah pilihan mudah. Itu adalah komitmen yang tidak bisa diubah. Aku merasa bersyukur dan terharu, meskipun tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Ketika malam tiba, ayah duduk di ruang tamu dengan tubuh yang sangat lelah, masih mengenakan pakaian kerja yang penuh debu. Aku mendekat, memijat bahunya yang kaku, dan saat itulah aku melihat ada air mata di matanya. Ayah tidak pernah menunjukkan kelemahannya, tapi malam itu, aku melihat kesedihan yang tak terucapkan di matanya. "Kenapa, Ayah?" tanyaku dengan lembut. Ayah menghela napas panjang, dan kemudian berkata, "Kadang, ayah merasa tidak cukup. Tidak cukup untuk memberikan semuanya yang kalian butuhkan. Tapi aku tetap berusaha, Nak. Berusaha sekuat tenaga."
Aku merasa sangat tersentuh mendengar kata-kata itu. Di balik ketegaran ayah, ada rasa cemas dan keraguan yang tak pernah ia izinkan untuk menguasainya. Namun, meskipun dia merasa tidak cukup, bagiku, ayah sudah lebih dari cukup. Setiap langkahnya, setiap keputusan yang ia buat, adalah untuk kami, untuk masa depan yang lebih baik. Aku mulai memahami bahwa rasa cinta bukan hanya tentang kata-kata manis atau hadiah mewah. Cinta sejati adalah pengorbanan yang tak terlihat, yang dilakukan dengan tulus, meskipun seringkali terasa berat dan tak terbalas. Saat aku memasuki SMA, aku mulai belajar lebih banyak tentang dunia dan realitas hidup. Aku sering melihat teman-temanku dengan orang tua yang memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan keluarga kami. Mereka tidak perlu khawatir tentang uang untuk membayar sekolah atau membeli buku pelajaran. Sedangkan aku, seringkali harus berpikir 2 kali sebelum meminta sesuatu. Tapi aku sadar, apa yang tidak kami miliki dalam hal materi, kami memiliki dalam hal cinta dan pengorbanan. Ayah selalu memberi pelajaran yang tidak pernah dia ungkapkan dengan kata-kata. Pelajaran tentang keteguhan, tentang tidak menyerah, tentang mencintai tanpa pamrih. Aku merasa bangga memiliki ayah seperti dia. Meski dunia di luar sana mungkin tidak melihat apa yang dia lakukan, aku tahu satu hal pasti. Ayah adalah pahlawan dalam hidupku, seorang pahlawan yang tidak butuh pengakuan, karena ia sudah cukup bahagia dengan melihat keluarganya tersenyum. Aku mulai memutuskan untuk tidak lagi merasa malu. Bahkan jika orang lain tidak mengerti, aku akan tetap bangga. Karena di balik kerasnya dunia ini, ada seorang ayah yang tak pernah berhenti berjuang, yang selalu memberi lebih dari yang dia miliki. Waktu terus berjalan, dan aku semakin dewasa. Saat aku memasuki perguruan tinggi, aku merasa jauh dari keluarga. Namun, setiap kali aku kembali ke rumah, ayah selalu menyambutku dengan senyum yang hangat, meskipun tubuhnya semakin rapuh. Ayah semakin jarang terlihat sehat, dan aku mulai khawatir. Setiap kali aku pulang, aku melihat bahwa ia semakin sering mengeluh tentang rasa sakit di tubuhnya, tetapi selalu menyembunyikannya dengan alasan, hanya kelelahan biasa. Aku tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan, tapi ayah tidak pernah mau bercerita lebih lanjut. Suatu sore, saat aku baru saja kembali dari kuliah, aku melihat ayah duduk di kursi favoritnya di ruang tamu. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dan tangannya gemetar. Aku langsung mendekat dan memegang tangannya. "Ayah, ada apa? Kenapa wajah ayah pucat?" tanyaku dengan cemas. Ayah tersenyum lemah, mencoba menenangkan aku dengan cara yang selalu dia lakukan, meskipun aku tahu ada yang tidak beres. "Ayah cuma capek, Nak, tidak perlu khawatir," jawabnya pelan. Namun, keesokan harinya, saat aku sedang menyiapkan sarapan, ibu datang dengan wajah cemas. "Nak, ayo kita bawa ayah ke rumah sakit," katanya dengan suara gemetar. Aku merasa ada yang sangat salah. Dengan tergesa-gesa, aku membawa ayah ke rumah sakit, dan setelah serangkaian pemeriksaan, dokter mengonfirmasi bahwa ayah menderita penyakit jantung yang sudah cukup parah. Itu seperti petir yang menyambar, membuatku terdiam. "Dokter, apakah ada harapan?" Aku bertanya dengan suara serak, berusaha menahan air mata yang hampir pecah. Dokter menjawab dengan hati-hati, "Kondisinya sudah cukup serius. Kami akan coba perawatan intensif, tapi ingat, ini tergantung pada ketahanan tubuhnya." Kata-kata dokter itu seolah meruntuhkan dunia yang selama ini kubangun. Ayahku, yang selalu tampak kuat, tiba-tiba menjadi begitu rapuh di hadapanku. Aku merasa sangat bersalah, merasa bahwa selama ini aku tidak cukup memperhatikan, tidak cukup peduli dengan kesehatan ayah. Aku yang dulunya merasa malu dengan cara hidup ayah, kini merasakan betapa berharganya setiap detik yang kuhabiskan bersamanya. Hari-hari setelah diagnosis itu sangat berat. Ayah terbaring di rumah sakit, tubuhnya semakin lemah. Setiap kali aku duduk di samping tempat tidurnya, aku merasa seperti waktu berlari begitu cepat. Aku selalu berkata pada diri sendiri bahwa aku harus menjadi kuat. Tapi kenyataan yang kuhadapi justru membuatku semakin lemah. Suatu malam, ketika aku duduk di sampingnya, ayah membuka matanya yang mulai kabur. "Nak," katanya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar.
Aku menundukkan kepala, mendekatkan telingaku ke mulutnya yang seakan ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ayah bangga padamu. Kamu sudah menjadi anak yang luar biasa. Jangan pernah merasa kecil atau lemah. Nak, dunia ini bisa keras, tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tidak tahu apakah ayah tahu bahwa itu mungkin merupakan kata-kata terakhirnya yang bisa aku dengar. Tapi aku tahu satu hal, meski dia sudah semakin lemah, semangatnya tidak pernah padam. Aku memegang tangannya dengan erat. Dan meskipun hatiku penuh kecemasan, aku merasa bangga. Bangga bisa menjadi anaknya. Bangga dengan setiap pelajaran yang telah dia ajarkan, meski itu seringkali tanpa kata-kata. Ayah, aku akan tetap berusaha. Aku janji, jawabku dengan suara tercekat, mencoba menenangkan diri dan ayah. Itulah saat-saat aku mulai benar-benar memahami betapa besar cinta seorang ayah. Cinta itu bukan hanya tentang memberi segalanya, tetapi tentang memberikan yang terbaik dengan apa yang ada. Dan meskipun aku tahu hari-hari bersama ayah tidak akan bertahan lama, aku merasa sangat bersyukur karena bisa mendapatkan kesempatan untuk merasakannya. Hari-hari setelah itu menjadi semakin berat. Ayahku semakin lemah, dan meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap terlihat tegar di depannya, hatiku terasa begitu rapuh. Kepergian ayah seakan semakin dekat, dan aku tidak bisa menahan perasaan kehilangan yang terus membayangi. Setiap kali aku melihat wajahnya yang kini pucat dan tubuhnya yang semakin kurus, aku merasa dunia ini seakan berhenti berputar. Pada suatu pagi yang sunyi, aku duduk di samping ranjang ayah. Dia tampak tertidur dengan wajah tenang, seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggu kedamaiannya. Tapi aku tahu, hari itu, aku bisa merasakan perubahan. Ayah tidak seperti biasanya. Aku merasakan ada sesuatu yang berbeda, dan itu sangat menakutkan. Saat aku menggenggam tangannya, aku merasakan kekuatan yang semakin hilang. Ayah, panggilku dengan suara bergetar. Ayah, aku ada di sini. Jangan pergi. Ayah, aku belum siap untuk kehilanganmu. Namun, ayah tidak menjawab. Ia hanya membuka matanya perlahan, kemudian menatapku dengan pandangan yang penuh makna. Di matanya, aku melihat semua perjuangannya, semua kelelahan, dan semua kasih sayang yang pernah dia berikan tanpa henti. Matanya, meskipun sudah mulai kabur, seolah mengatakan sesuatu yang lebih dalam daripada kata-kata. Dia tersenyum, sangat lemah, namun penuh dengan ketulusan yang selama ini aku cari. Aku tahu, senyuman itu adalah pesan terakhirnya untukku. Ayah, aku akan tetap bangga denganmu. Aku berbisik, air mata mengalir di pipiku. Kamu adalah pahlawan hidupku. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Aku merasakan nafas ayah yang semakin lemah, dan dalam sekejap, dia perlahan menutup matanya untuk terakhir kalinya. Aku duduk terdiam, tubuhku terasa kaku, dan dunia terasa hening. Ayahku telah pergi, meninggalkan aku dengan segudang kenangan dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Setelah ayah pergi, aku merasa dunia ini begitu kosong. Tapi aku juga merasa, di dalam kesedihan yang mendalam itu, ada kekuatan yang tumbuh. Aku tahu, meskipun ayah sudah tidak lagi ada di dunia ini, cintanya akan tetap hidup di dalam diriku. Pelajaran hidupnya tentang perjuangan, tentang cinta yang tidak pernah meminta balasan, tentang bagaimana menjadi kuat meski dunia ini terasa tidak adil, semua itu akan tetap ada di dalam hatiku. Aku mulai menyadari bahwa kebanggaanku terhadap ayah tidak pernah bergantung pada harta atau posisi sosial yang dia miliki. Kebanggaanku terhadap ayah adalah karena dia telah mengajarkan aku tentang arti sejati dari keberanian dan kasih sayang. Meskipun aku merasa kehilangan yang begitu dalam, aku tahu bahwa ayah tidak pernah menginginkan aku merasa sedih. Dia ingin aku menjadi orang yang kuat, seperti yang dia ajarkan selama ini. Bertahun-tahun setelah kepergian ayah, aku masih merasakan kehadirannya dalam setiap langkahku. Aku tidak pernah berhenti merasa bangga, karena di balik setiap tetes keringat, di balik setiap luka yang dia tanggung, ada cinta yang begitu besar dan tak terbatas. Ayah, aku tetap bangga denganmu, kataku dalam hati, setiap kali aku mengingatnya.
Aku akan terus berjuang, seperti yang ayah lakukan. Ayah mungkin telah pergi, tetapi semangat dan cintanya akan selalu hidup dalam diriku. Dan itu adalah warisan terindah yang bisa aku terima.